Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syuhi Hidayat. Saya merupakan mahasiswa dari program studi psikologi Universitas Negeri Sumbawa angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga memaparkan materi mengenai anak berkebutuhan khusus, di mana pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai apa yang menjadi pengertian dari anak berkebutuhan khusus, bagaimana ciri-ciri atau karakteristik dari anak berkebutuhan tersebut, bagaimana klasifikasinya, dan juga nanti pada materi yang akan disampaikan akan saya sebutkan beberapa pembahasan lebih detail mengenai anak autis dan juga anak yang berbakat. Baik, untuk yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian anak berkebutuhan khusus. Jadi, anak berkebutuhan khusus itu adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2003 menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia. Baik, untuk selanjutnya akan kita bahas mengenai faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Dilihat dari waktu kejadian dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah prenatal, disebabkan karena infeksi kehamilan, gangguan genetik, usia ibu saat hamil, keracunan saat hamil, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah perinatal, ini disebabkan atau proses kelahiran lama, prematur, kurang oksigen, kelahiran dengan alat bantu, adanya pendarahan, kelahiran sungsang, atau tulang ibu yang tidak proporsional. Yang terakhir adalah pasca natal. Ini disebabkan karena penyakit infeksi bakteri seperti TBC, diabetes mellitus. Untuk mengetahui mengenai anak berkebutuhan khusus, kita juga harus mengetahui mengenai deteksi dini anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, yaitu untuk mengetahui atau menemukan status gizi kurang atau gizi buruk pada anak. Yang selanjutnya, deteksi dini penyimpangan perkembangan, yaitu untuk mengetahui gangguan perkembangan anak, keterlambatan bicara, berjalan, gangguan daya lihat, dan gangguan daya dengar. Yang ketiga adalah deteksi dini penyimpangan mental emosional, yaitu untuk mengetahui adanya masalah mental emosional, autisme, dan gangguan pemusatan perhatian secara hiperaktivitas. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama membahas mengenai klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membuat pengelompokan dan juga berdasarkan jenis dari gangguan yang dihadapi ataupun dimiliki dari seorang anak tersebut. Yang saya ambil menurut IDEA atau Individuals with Disability Education ACT Amendments yang dibuat pada tahun 1997 yang ditinjau kembali pada tahun 2004. Jadi, klasifikasi ini akan secara lebih detail menjelaskan mengenai pembagian lebih rinci mengenai anak berkebutuhan khusus, dilihat berdasarkan kategorisasi yang disusun. Baik, yang pertama akan kita bahas mengenai anak dengan gangguan fisik. Anak dengan gangguan fisik yang pertama adalah tunanetra. Anak tunanetra adalah anak yang indera penglihatannya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi atau kegiatan seharian seperti orang yang awas. Yang selanjutnya adalah tunadaksa. Nah, pada anak dengan tunadaksa merupakan anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, dan otot. Nah, yang ketiga adalah anak tunarungu. Anak tunarungu merupakan anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengaran sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Baik, untuk selanjutnya akan kita bahas mengenai anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Yang pertama adalah tunalaras. Anak tunalaras merupakan anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku, tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang kedua adalah anak hiperaktif. Anak hiperaktif merupakan secara psikologis hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal, disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerak dan memusatkan perhatian. Yang selanjutnya adalah tunawicara. Anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi, pengucapan, atau kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa. Baik, yang ketiga adalah anak dengan gangguan intelektual. Anak dengan gangguan intelektual salah satunya adalah tunagrahita, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan atau keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Yang selanjutnya adalah slow learner atau anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita.
Yang selanjutnya adalah anak berkesulitan belajar, yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau matematika. Anak dengan gangguan intelektual ada 3 lagi. Yang pertama adalah anak berbakat. Anak berbakat yang memiliki bakat atau kemampuan kecerdasan luar biasa, anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya. Yang kedua adalah anak autis. Anak autis merupakan anak dengan gangguan perkembangan yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat, mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan adanya gangguan perilaku. Yang selanjutnya adalah anak indigo. Anak indigo merupakan manusia sejak lahir mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Baik, kalau tadi kita membahas mengenai anak berkebutuhan khusus, nah selanjutnya akan saya detailkan mengenai salah satunya. Salah satunya adalah CB atau cerdas istimewa, berbakat istimewa. Definisi anak berbakat. Nah, anak berbakat adalah anak yang mempunyai kemampuan yang unggul daripada anak rata-rata atau anak normal, baik dalam kemampuan intelektual maupun non-intelektual, sehingga membutuhkan layanan pendidikan secara khusus. Nah, jadi anak berbakat juga dia mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan dengan anak-anak normal, sehingga perlunya penanganan yang lebih lanjut atau dia dikategorikan juga sebagai anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, untuk selanjutnya akan kita bahas mengenai apa sih yang menjadi faktor penyebab timbulnya bakat dari seseorang anak yang mempunyai bakat khusus. Nah, salah satunya adalah ditentukan oleh hereditas. Hereditas itu adalah karakteristik bawaan yang diwariskan dari orang tua biologis, meliputi kecerdasan, kreatif produk, kemampuan memimpin, kemampuan seni dan psikomotor. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Nah, lingkungan ternyata juga mempunyai peran yang sangat besar dalam mempengaruhi keberbakatan seorang anak. Tetapi sebenarnya para ahli tidak secara lebih detail menjelaskan apa yang menjadi penyebab dari adanya kebakatan khusus pada seorang anak. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi ciri-ciri dari anak berbakat? Jadi, anak berbakat itu memiliki karakteristik atau kebutuhan yang berbeda dengan anak lain pada umumnya. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi pembedanya? Nah, mereka itu cenderung memiliki kelebihan menonjol dalam kosakata atau menggunakan secara luas, memiliki informasi yang kaya, cepat dalam menguasai bahasa pelajaran, cepat dalam memahami hubungan antar fakta, mudah memahami dalil-dalil dalam formula-formula, kemampuan analisis yang tajam, gemar membaca, peka terhadap situasi yang terjadi sekelilingnya, kritis dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Itu merupakan ciri-ciri dari anak berbakat. Baik, akan kita bahas mengenai jenis-jenis anak berbakat. Anak berbakat itu salah satunya adalah anak jenius dengan IQ lebih dari 180, memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Yang selanjutnya adalah anak gifted. Jika dibandingkan dengan anak normal, kemampuan adjustment, beradaptasi berbagai problem hidup lebih baik daripada anak yang lainnya. Yang selanjutnya adalah anak superior. Anak superior merupakan berada pada tingkat tertinggi dalam kelompok superior. Anak superior ini merupakan tidak terlalu mencolok dengan anak superior. Yang selanjutnya adalah anak superior. Ciri-cirinya antara lain cakap dalam membaca, berhitung, pembenaran kata yang baik dan luas, cepat memahami dibandingkan dengan anak-anak yang termasuk dalam kategori pandai. Permasalahan yang dihadapi oleh anak berbakat yang pertama adalah labeling. Nah, labeling ini merupakan hal yang menjadi beban pada anak karena kemampuannya tersebut biasanya harus bisa dimaksimalkan lebih. Yang selanjutnya adalah pemberian nilai atau grade. Adanya pemberian nilai yang tidak sesuai dengan kemampuan anak bisa menjadikan permasalahan pada anak tersebut. Yang selanjutnya adalah underachievement. Underachievement ini merupakan anak berbakat itu kinerjanya akan secara signifikan berada di bawah potensinya apabila tidak adanya stimulus yang bisa menunjang untuk kemampuan anak tersebut. Yang selanjutnya adalah konsep diri. Anak berbakat itu cenderung mempersepsikan positif pada dirinya, tetapi dia menganggap atau memiliki pandangan yang negatif terhadap di sekitarnya. Penerapan pendidikan keberbakatan Indonesia itu sudah ada daerah yang telah mendirikan sekolah khusus untuk anak berbakat. Salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pendidikan Daerah Yogyakarta membuka pendidikan khusus bagi peserta didik cerdas istimewa atau berbakat istimewa, yaitu program pengayaan dan penggabungan program percepatan dengan pengayaan. Nah, gabungan program percepatan pengayaan adalah pemberian pelayanan pendidikan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk dapat menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu yang lebih singkat dibanding teman-teman yang tidak mengambil program tersebut.
Artinya, peserta didik kelompok ini dapat menyelesaikan pendidikan jauh lebih singkat dibanding anak lain. Nah, solusi bagi anak berbakat yang pertama adalah menyiapkan perangkat khusus di sekolah bagi anak berbakat sehingga tanpa harus dipisahkan dari anak lainnya. Kemampuan dan bakatnya tetap dapat dimaksimalkan. Yang selanjutnya adalah program akselerasi khusus bagi anak-anak berbakat. Kemudian ada program homeschooling. Yang selanjutnya adalah menyiapkan guru yang dapat melakukan pendekatan individual walau harus mengajar di sekolah konvensional, dilengkapi dengan program sekolah yang jelas perangkatnya. Yang selanjutnya adalah membangun kelas khusus untuk anak berbakat. Seperti yang kita ketahui, ada juga seperti Thomas Alva Edison, Helen Keller, Robert Boyle adalah siswa homeschooling di masanya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke anak autis. Yang selanjutnya adalah pengertian anak autis. Anak autis itu berasal dari kata autos yang artinya segala sesuatu yang mempengaruhi pada dirinya. Dalam kamus lengkap psikologi, autis didefinisikan sebagai cara berpikir yang tidak dikendalikan oleh kebutuhan personal atau diri sendiri, menganggap dunia berdasarkan penglihatan harapan sendiri dan keasikan eksternal dengan pikiran fantasi sendiri. Yang selanjutnya adalah penyebab autis. Nah, para ahli setuju bahwa penyebab autis dipengaruhi oleh faktor hereditas atau faktor biologis dipandang sebagai penyebab autis. Yang selanjutnya adalah adanya gangguan neurologis bukan interpersonal. Nah, ada bukti kuat bahwa hereditas berperan besar dalam mempengaruhi anak menjadi autis. Untuk perilaku autis digolongkan menjadi dua, yaitu perilaku yang eksesif atau berlebihan, yang termasuk perilaku eksesif adalah hiperaktif atau tantrum mengamuk, berupa menjerit, menggigit, mencakar, memukul, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah perilaku yang defisit atau berkekurangan. Perilaku defisit ditandai dengan gangguan bicara, perilaku sosial kurang, defisit sensori sehingga dikira tuli, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah karakteristik dari autism. Terdapat 3 gejala utama individu dengan autism spectrum disorder atau ASD, yaitu gangguan dalam interaksi, komunikasi, dan perilaku. Selain itu, individu dengan ASD juga memiliki karakteristik tambahan, yaitu gangguan dalam kognisi, perspektif sensori, motorik, afektif, mood, dan lain-lain. Nah, ada beberapa intervensi terhadap anak autis yang tentunya intervensi ini dapat juga dilakukan di rumah. Yang pertama adalah teori okupasi, berarti usaha penyembuhan melalui kesibukan atau pekerjaan tertentu. Yang selanjutnya adalah terapi perilaku, berupa untuk melakukan perubahan pada anak autis dalam arti perilaku yang berlebihan dikurangi dan perilaku yang berkekurangan atau belum ada ditambahkan. Terapi bermain, menurut Harlock 2004, bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Yang kemudian adalah terapi wicara, terapi visual, terapi musik, dan lain-lain. Nah, tetapi intervensi ini bisa disesuaikan dengan jenis autis yang dialami oleh si anak. Nah, kita akan berbicara mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, dalam sejarahnya adanya sekolah pendidikan inklusi. Diawali dari negara Skandinavia, selanjutnya di Inggris dalam 1991 adanya pergeseran model pendidikan inklusi, segregatif, dan integratif. Yang selanjutnya pada tahun 1989 tentang pendidikan tahun 1991 di Bangkok menghasilkan deklarasi Education for All. Pada tahun 1994 diselenggarakan konferensi pendidikan di Salamanca, Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif, selanjutnya dikenal dengan The Salaman Statement on Inclusive Education. Nah, pemerintah Republik Indonesia tahun 2000 dan 2004 juga mengembangkan sekolah inklusi. Nah, konsep dari pendidikan inklusi dalam Seminar Agra tahun 1998 telah dirumuskan bahwa esensi pendidikan inklusi hakikatnya adalah pendidikan yang lebih luas daripada pendidikan formal, mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, sistem non-formal, dan informal. Nah, selanjutnya adalah suatu pendidikan yang mengakui bahwa semua anak dapat belajar, memungkinkan struktur sistem dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak, mengakui menghargai berbagai perbedaan pada diri anak, yaitu perbedaan usia, gender, etnik, bahasa, keturunan, status, kesehatan, dan kemampuan, merupakan proses yang dinamis dan senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya, merupakan bagian dari strategi yang lebih luas. Implementasi pendidikan inklusi menjelang akhir tahun 1990-an untuk mengembangkan pendidikan inklusi dilakukan melalui proyek bekerjasama antara Depniknas dengan pemerintah Norwegia di bawah manajemen Braille Norway dan Direktur PLB. Untuk itu, strategi yang diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah diseminasi ideologi pendidikan inklusif melalui berbagai seminar dan lokakarya, mengubah peran SLB yang ada agar menjadi sumber untuk mendukung sekolah inklusi. Yang selanjutnya adanya reorientasi pendidikan guru di LPTK dan keterlibatan universitas dalam program tersebut. Desentralisasi pembuatan keputusan untuk memberikan lebih banyak peran kepada pemerintah daerah dalam implementasi pendidikan inklusif dan lain-lain.
Baik, itu tadi penyampaian materi dari anak berkebutuhan khusus yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa dapat dipahami dengan maksimal. Dan tadi materi yang sudah saya sampaikan merupakan materi yang saya ambil di beberapa referensi yang sudah saya cantumkan di daftar pustaka. Jadi silakan bisa dilihat. Yang salah satunya adalah merupakan buku bimbingan anak berkebutuhan khusus, ada juga psikologi dan pendidikan anak berkebutuhan khusus jadi satu, kemudian ada psikologi anak berkebutuhan khusus dari Yogyakarta, juga ada psikologi pendidikan dan juga pengantar pendidikan luar biasa yang saya ambil dari Jakarta di Universitas Terbuka. Itu referensi-referensi yang saya pakai dalam kesempatan video kali ini. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video ini, yang sudah menonton, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih dari apa yang sudah saya sampaikan mengenai materi pendidikan ataupun mengenai materi anak berkebutuhan khusus. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya Cucu Hidayat, merupakan mahasiswa psikologi Universitas Teknologi Sumbawa angkatan 2017. Sekarang saya sedang mengampu mata kuliah deteksi dini tumbuh kembang anak, dan semoga materi yang sudah sampaikan sekali lagi bisa bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan selama penyampaian video yang saya berikan. Dan terima kasih kepada Bu Asri yang sudah melakukan bimbingan dan pembimbingan pada mata kuliah ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.